Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Dalam sukacita dan kebersamaan, dalam kerinduan kita kembali dipertemukan dalam Renungan Harian Toraja di tanggal 8 Mei 2020 pada hari ini. Mari saudara-saudara kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 31 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebelum firman Tuhan kita dengarkan, mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, ya Allah Bapa kami di dalam sorga, Allah yang kami senantiasa kenal, kami banggakan, kami muliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur pada hari ini Engkau membangunkan kami dari istirahat kami, dari tidur kami, menghirup udara baru dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Semuanya itu hanya karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan bagi kami semua. Kami mau menapaki hari ini dalam kerinduan, dalam sebuah sukacita. Namun semuanya Tuhan kami mau dasari dengan mendengarkan, membaca, merenungkan firman-Mu. Karena itu kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, arahkan pikiran kami sehingga kami boleh memahami dengan baik dan mengerti dengan jelas maksud dari kehendak Tuhan bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan kita akan dengarkan dari kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harum maupun pakaian anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan ini kita akan renungkan dalam tema Tuhanlah sumber keahlianku. Puang otoona kamalutianmu. Saudara-saudara kekasih Tuhan,
Apa kabarnya saudara hari ini? Kita sungguh berharap sukacita dan kebahagiaan terus kita nikmati, terutama kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan. Saudara-saudara kekasih, karunia, bakat atau talenta diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia, dan Tuhan memberikannya secara berbeda-beda bagi setiap orang. Semua orang di dalam dunia ini tentunya memiliki karisma, talenta yang berbeda. Orang kembar sekalipun tentunya memiliki perbedaan. Ada karunia yang diberikan kepada manusia seperti karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menasihati. Itu bisa kita baca di Roma 12 ayat 6-8. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Musa diberi karunia oleh Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk membuat perkakas kemah suci. Ternyata bahwa Allah menunjuk orang lain dari suku Yehuda. Karunia itu diberikan kepada Bezalel dari suku Yehuda dan juga kepada Aholiab dari suku Dan. Allah memenuhi Bezalel dengan pekerjaan. Allah memenuhi Bezalel dengan Roh Allah sehingga ia dimampukan melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan kehendak Allah. Bezalel dikaruniai keahlian untuk merancang peralatan yang terbuat dari emas, perak dan tembaga, serta menata batu-batu permata dan mengukir kayu. Di samping Bezalel ada juga Aholiab dan pengrajin-pengrajin lainnya yang juga mendapatkan keahlian dari Allah. Aholiab dikaruniai keahlian untuk menenun kain ungu dan kain yang berwarna-warni, kain kirmisi dan lenan halus. Keahlian Bezalel dan Aholiab dikuduskan oleh Allah dengan menaruh rohnya dalam hati mereka, sehingga mereka mampu membuat kemah suci dan perabotannya sesuai kehendak Allah. Saudara-saudara kekasih, kita semua punya karunia atau talenta yang berbeda-beda yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu, pakailah setiap talenta itu untuk melayani Tuhan dengan baik dan benar dalam kehidupan kita di dunia ini. Roh Kudusnya selalu Ia anugerahkan bagi kita agar kita senantiasa dimampukan untuk melakukan karunia-karunia itu untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu yang memberikan pemahaman kepada kami bahwa Tuhanlah sumber berkat, sumber keahlian kami. Engkau telah mengaruniakan bakat, talenta, atau karunia-karunia secara berbeda-beda bagi masing-masing kami di dalam dunia ini. Namun Tuhan, kami diberi tanggung jawab untuk mempergunakan talenta itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu dan untuk melayani sesama kami, bahkan seluruh ciptaan-Mu di dunia ini. Karena itu dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami percaya Engkau memampukan kami menyatakan keahlian, menyatakan karunia Tuhan, bakat dan talenta kami untuk melayani Tuhan dan sesama. Mampukan kami Tuhan. Demi nama Yesus kami datang berdoa. Amin.